Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Hanif dengan NIM 10943030. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Sejarah pencemaran udara ternyata sudah dikenali sejak lama, bahkan sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Seorang tokoh medis terkenal, Hippocrates, sudah menuliskan bahwa udara dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Kemudian pada masa Romawi kuno, aktivitas peleburan logam sudah menimbulkan jejak polusi, terutama polusi timah. Jadi sejak zaman itu sebenarnya manusia sudah berkontribusi terhadap pencemaran udara. Lalu di Inggris mulai muncul regulasi pertama yang berhubungan dengan polusi. Pada tahun 1273 dikeluarkan Smoke Abatement (ACT), yaitu aturan yang melarang pembakaran batu bara lunak karena dianggap merusak kualitas udara. Memasuki abad ke-17, ada seorang penulis bernama John Evelyn yang menuliskan buku Fumigationum. Di sana, ia mengkritisi kondisi asap di London yang sangat parah. Puncaknya terjadi pada revolusi industri pada abad ke-18 hingga 19, ketika penggunaan batu bara untuk mesin-mesin industri meningkat pesat. Akibatnya munculnya berbagai masalah serius, mulai dari kabut asap, hujan asam, hingga meningkatnya penyakit pernapasan di kota-kota Eropa. Memasuki abad ke-20, dampak pencemaran udara semakin nyata, salah satunya terlihat pada tragedi Donora tahun 1948 di Amerika Serikat. Dan yang paling terkenal adalah Great Smoke, London, tahun 1952, ketika kabut asap pekat akibat pembakaran batu bara menewaskan ribuan orang. Tragedi-tragedi ini akhirnya mendorong lahirnya regulasi penting, yaitu Clean Air Act, baik di Inggris maupun di Amerika, yang menjadi tonggak pengendali polusi udara modern. Di tingkat internasional, tahun 1979 muncul Konvensi LRTIP, yaitu kerjasama global pertama untuk mengendalikan polusi lintas batas antar negara. Kemudian peneliti juga semakin memperkuat bukti bahayanya, misalnya riset terkenal Harvard Six Cities Study tahun 1993 yang menunjukkan bahwa partikel halus atau PM berhubungan langsung dengan risiko kematian dini. Secara umum, pencemaran udara berasal dari dua sumber utama, yaitu sumber alami dan sumber antropogenik atau buatan manusia. Dari sisi alami, ada beberapa contoh. Pertama adalah kebakaran hutan yang menghasilkan asap pekat dan partikel berbahaya. Yang kedua, letusan gunung Merapi yang mengeluarkan debu vulkanik serta gas-gas beracun. Lalu ada juga proses biologis, misalnya emisi gas metana atau CH2 dari rawa-rawa, proses pelapukan bahan organik hingga serbuk sari oleh tumbuhan. Sementara itu dari sisi aktivitas manusia jumlahnya lebih banyak eh, dibanding secara alami, seperti industri dan pabrik yang mengeluarkan asap dan gas buangan, lalu transportasi umum, pembakaran bahan bakar fosil, pertanian, peternakan, dan kegiatan di rumah tangga. Jenis pencemaran udara bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah pencemaran primer. Ini adalah zat pencemar yang langsung dilepaskan ke udara dari sumbernya tanpa mengalami perubahan terlebih dahulu. Contohnya seperti karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Kemudian ada juga pencemaran sekunder. Berbeda dengan primer, pencemaran sekunder terbentuk melalui reaksi kimia di atmosfer, biasanya melibatkan sinar matahari. Contohnya adalah lapisan ozon. Kalau kita melihat berdasarkan sumbernya, pencemaran udara dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber alamiah, dan kedua sumber aktivitas manusia. Pencemaran udara memiliki dampak yang sangat luas, mulai dari kesehatan lingkungan hingga skala global. Pertama dari sisi kesehatan manusia, polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti ispa, asma, dan bronkitis. Dalam jangka panjang, paparan polutan tertentu bahkan bisa memicu kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga berkaitan dengan gangguan jantung dan peredaran darah, sehingga meningkatkan risiko kardiovaskuler. Kedua, dampaknya terhadap lingkungan salah satunya adalah hujan asam yang merusak tanah, tumbuhan, hingga bangunan. Selain itu, polusi juga menurunkan kualitas air dan kesuburan tanah. Dan yang terakhir, dampak pada skala global. Pencemaran udara menjadi penyebab efek rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Lalu ada juga masalah penipisan lapisan ozon yang membuat radiasi UV lebih berbahaya masuk ke bumi. Dan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Regulasi landasan regulasi
pen- pencemaran udara di Indonesia. Regulasi landasan hukum utama yang pertama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja mengubah ketentuan PPLH. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang pertama, PP Nomor 22 Tahun 2021 penyelenggaraan PPLH baku mutu udara emisi industri dan kendaraan. Yang kedua, peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Dilihat dari regulasi teknis dan kebijakannya, yang pertama Perlemen LHK nomor 14 tahun 2020 Indeks Standar Pencemaran Udara. Yang kedua nomor 15 tahun 2019 Baku Mutu Emisi PLTU. Yang ketiga nomor 20 tahun 2017 Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor. Yang kedua kebijakan pendukung program Langit Biru kendaraan rendah emisi. Yang kedua, uji emisi kendaraan bermotor misalnya di DKI Jakarta. Yang ketiga, standar kualitas udara ambien nasional. Sekian dari saya tentang penjelasan pencemaran udara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.